cewek-cewek yang deketin gue tuh bukan lihat guanya, lihat titel bokap guanya. Pas gue lagi enak-enaknya di atas, dapetin cewek nih. Pas gue lagi ngedon, diputusin nih. Namanya Aryan Faza. Ciri-ciri laki-laki itu buaya tuh gimana sih? Ketemu cowoknya Royal, nah hati-hati aja. Sesayang apa sih Bang Agoy ini sama orang tua? Sayangnya gue gitu ya kepada orang tua itu nggak pernah gue tunjukkan lewat kata-kata. Ditunjukkan Action dengan gitu. actionnya gitu lah ya. Aduh salah apa gue kan sama Orang tua tua. gitu. Salah apa gitu kan sampai papa kena penyakit stroke ringan gitu. Gue udah nggak punya duit lagi waktu itu tuh. Misalnya mobil gue yang dulu Livina dijual lah. Jadi apa buat papa gitu kan. Ada penyesalan tuh kenapa gue harus pas juga pas lagi di luar gitu kan. Oke teman-teman, welcome back to Echa Yosia Podcast. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama teman aku dari Bandung ya, namanya Goy Razor. Nah, kita bakal coba tanya-tanya nih, aku kan penasaran banget sama pengalaman atau perjalanan hidupnya Mang Agoy ya. Siapa tahu itu bisa membuat kita sama-sama belajar. Mungkin ada pengalaman yang kita pernah lewati, tapi kita nggak tahu jalan keluarnya gitu ya. Jadi aku bakal coba tanya nanti sama Mang Agoy. Kalau kita tambah basa-basi sama panjang lebar, let's talk about it. Oke, Mang Agoy, gimana kabarnya nih? Echa Yosia Podcast. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terus kegiatannya masih ngonten? Masih. Ngontennya siang apa malam? Kadang siang, Kadang malam. kadang malam. Kadang rindu. Oh. Rindu. Berarti selain konten aja gitu kerjanya? Ya paling cari-cari job kali ya buat apa? Job. Ya endorse buat nambah-nambah. Oh, endorse, oke. Nah, Mang Agoy, ini aku penasaran banget nih sama pengalaman hidupnya Mang Agoy nih. Kira-kira gimana sih pengalaman hidupnya Mang Agoy ini? Kayaknya Mang Agoy itu sangat amat dibilang insecure juga enggak ya teman-teman. Cuman agak misteri aja gitu loh. Sosok Agoy Razor nih gimana gitu. Coba boleh diceritain nggak? Wah, boleh. Ya, siapa tahu bisa jadi pengalaman nih buat teman-teman yang nonton. Tuh, sama dia mah ketawa-tawa mulu. Ayo, Iya. gimana? Ini perjalanan hidupnya tuh agak apa ya? Agak ya berapa tahun terakhir gitu ya agak menyakitkan gitu Kak. Oh, apa itu yang bisa bikin menyakitkan tuh? Jadi kalau diceritakan dari awal gitu ya, dari zaman gue kecil lah, dari zaman gue SMP sampai SMA gitu kan, ceria gitu kan, senang jaya gitu. Walaupun ya di kali itu kan ya orang tua juga masih menjabat lah gitu di satu pegawai negeri gitu kan. Nah pas gue lulus SMA tuh udah diwanti-wanti tuh. Diwanti-wantinya gimana tuh? Papa udah pensiun bentar lagi. Gue kelas 3 SMA tuh, lulus SMA bokap gue pensiun. Kamu harus bisa nyari duit sendiri. Sedihnya. Aduh, gue harus bisa cari duit tuh, gimana caranya gitu kan, sambil kuliah juga. Kuliah di mana dulu? Di Universitas Pasundan. Oh, ambil jurusan apaan? Hubungan internasional. Wih, mantap. Terus lanjut. Nah, walaupun pas gue zaman SMA nih ya. Gue boleh. Nah, tegap. Nah, pas gue zaman SMA banyak lah dikatakan gue sebagai dikatakan di teman-teman tuh player gitu kan. kenapa bisa dibilang player gitu loh? Apakah dengan sering gonta-ganti cewek kah atau gimana nih bisa dicap player? Karena dulu cewek waktu gue SMA kayak cewek-cewek yang deketin gue tuh bukan lihat guanya. Terus lihat siapa? Lihat titel bokap guanya. Oh, oke. Terus. Ya
gue juga nggak bisa nolak ya, bingung gue juga nolak kayak gimana. Ya udahlah sok terima walaupun di endingnya gak enak di hati gitu kan. Oh berarti ini cewek deketin gue cuman ya titel bokap gue doang gitu kan, anak pejabat, anak apa gitu kan. Kan yang pejabat bokap gue bukan gue gitu kan. Tapi emang backgroundnya lu nih emang keluarganya keluarga pejabat semua ya, dari om ya kan, sempat jadi itulah ya. Tua lah ya, Tua ya. Mantan apa? Mantan wali kota. Wali kota ya kan. Kakek. Oh ya, jadi banyak lah pokoknya. Banyak lah. Keluarga pejabat lah ini ya, Ya, terpandang lah gitu. Terpandang, gitu. Jadi makanya itulah sebabnya cewek-cewek tuh banyak yang mau dekat sama lu gitu ya. Dulu. Oke, dulu. Dulu gitu kan, zaman namanya juga roda kehidupan kan ya. Di atas kan nggak selamanya di atas kan. Gitu. Terus Pas gua kuliah, gua harus bisa gimana caranya ya, bagain orang tua, tapi gua harus cari uang sendiri gitu. Jadi gua kuliah sambil kerja. Kuliah pagi sampai siang, habis itu gue kerja. kerja di mana tuh waktu itu? Pertama gue kerja IO. Oh IO, oke. Terus Baru masuk diskotik, karaoke, begitulah. Kan bikin eventnya kan dulu kan di dunia malam seperti itu. Bagaimana caranya gitu, nggak minta duit ke orang tua gitu kan. Walaupun tetap aja kalau apa uang kuliah tuh SPP lah kalau sekolah mah. Tetap aja minta mah dikit gitu kan. Itu berapa lama tuh kerja jadi IO itu? Setahun. Setahun. Habis itu gue pindah lagi ke ekspor impor kerjanya. Sambil kuliah juga. Nah disitulah gue senang hidupnya. Oke. Terus sekarang kenapa udah nggak nyari pekerjaannya, udah nggak tetap nih, nyarinya freelance saja gitu? Terakhir tuh sebelum COVID nih kak. Ya sebelum COVID lah. Sebelum COVID gue kan terakhir kerja di perusahaan mobil terakhir. Oke. Perusahaan mobil. Nah pas COVID gue di PHK, ya udahlah nge-YouTube gitu kan. Nah tapi perjalanan ke arah situnya, waduh itu badai tuh kak, badai angin. Ya harus kuat mental sih. Apalagi pas gue lagi enak-enaknya di atas, truk, dapetin cewek nih, beng. Pas gue lagi ngedon, bek, diputusin, gue bilang apa? Oke, berarti banyak cewek yang bubar ketika itu ya. Pas gue lagi di atas mah enak, cewek kalau di bawah pada bubar semua. Pas gue lagi di bawah, pas lagi ngedon, bek. Udah tunangan gue tuh terakhir. Sama yang dulu ya, tuh udah tunangan. Pas gue ngedon, bek, gue diselingkuhin, anjir. Jadi itu kisah pahit lu tuh ya? Kisah pahit kehidupan gue, makanya anjing gue trauma. Terus sampai sekarang masih trauma tuh untuk mendekati cewek? Enggak sih. Enggak. Sekarang masih punya pacar? Punya. Oh yang kemarin itu pergi ke Sukabumi ya? Ya punya. Ini gimana yang ini? Serius? Kalau gue sih emang serius, tapi ya ikutin alurnya aja lah. Aja. Kan bingung, memaksa juga atas kehendak yang di atas. Kalau gimana kan yang di atas yang kasih kehendak. Benar. Yang menentukan jodoh kita itu yang Tuhan gitu ya. Kita mah hanya coba berusaha doang. Gue pengen sama cewek itu gitu kan. Kalau kata Tuhan enggak ya enggak. Betul, gitu kan. betul. Jadi balik lagi lah ke takdir. Nah, kisah cinta pahit lu tuh kayak gimana sih Mang Agung? Kisah cinta pahit gue nih. Pahit nih. Dulu tuh inget waktu kelas berapa ya? 3 SMA kak, 3 SMA. Dari SMP sampai SMA kelas 2. Gue tuh kan pacaran aja gitu. Belum pernah ngerasain jatuh hati, jatuh cinta gitu kan. Yang gue ngerasakan tuh di kelas 3 SMA. Waktu itu nyokap gue nawarin ke gue, mau les nggak? Kan waktu itu mau UN ya. Ya mau les mah. Di mana kamu pengennya? Di Ganesha Operation gitu. Tapi yang di pusat gitu. Jadi kan di otak gue, wah lumayan lah bisa sambil main gitu kan. Dulu kan masih tahun 2010-11 kan masih zaman BBM, YM gitu kan. Iseng lah itu gue, anjing ada cewek cantik nih, namanya Alian Faza.
Wah. Moga disepil nih. Ketahuan namanya Alian Faza. Ya, jujur, moga disepil nih. Terus? Alian Faza. Dia tuh kalau nggak salah sama gue beda 3 tahun. Gue kelas 3 SMA, dia kelas 3 SMP. Kalau gue kan lihat cewek tuh cantik, relatif gitu kan. Yang penting sifat dia bisa bikin gue nyaman gitu. Wah, ini enak nih diajak ngobrol gitu kan. Bisa bikin gue nyaman. Chattingan lah gue tuh di JM, kenalan. Hai juga. Wah, kenalan lah. Gue nggak tahu kalau itu tuh apa satu gedung sama gue tempat lesnya. Ketemu lah pas gue keluar kelas. Alian Faza ya gitu. Yoga Travis gitu. Iya gitu. Langsung lah itu pegangan tangan gitu. Anjir, ini cewek bisa bikin gue luluh nih kan. Gue kan cowok paling susah diluluhkan hatinya kan. Terus lu bisa lulus sama dia gimana tuh ceritanya? Jadi dia tuh triknya nggak tahu lah. Kalau gue kan kalau ketemu cewek nih ya, ciri-cirinya kalau gue nggak pas dari awal ketemu gue nggak jor-joran sama duit, berarti gue nyaman tuh sama cewek, serius lah. Dia seriusnya tuh apa yang gue mau gitu kan, ngerti gitu, kamu mau ini ya gitu, lo tahu ya dah kamu dari tadi mukanya muka pengen gitu, kasihan, ngertiin banget nih cewek gitu kan, agak susah dibantu. Berjarak berapa bulan itu ya, 5 bulan nih kak, 5 bulan itu ini BBM lah intinya mah, yang maaf ya kita break dulu. Ada apa break? Karena aku mau fokus belajar, mau UN. Kan aku juga sama fokus belajar, mau UN, kenapa harus break nanti? Ya gini oke lah diterima. Ngadang 2-3 hari kemudian lihat status, anjir katanya break, kok masang status nama cowok gitu kan. Diamin sabar aja. Yang mana sih cowoknya? Dulu kan masih muda makan emosinya meluap lah, meledak. Mana sih cowoknya? Oh itu cowoknya. Gue tungguin di parkiran. Terus lo tungguin dari parkiran? Gue tungguin parkiran. Terus? Tungguin parkiran. Anjing, cewek gue direbut. Goblok gitu kan, mata gue udah emosi tuh. Parah, cewek gue direbut aja. Keluar, gak main omong-omong. Dia ini dipukul sama aku kan. Dipukul. Astagfirullah. Lu ngerebut cewek gua gitu. Ini akibatnya. Ya udahlah gitu kan. Nah, sempet galau gitu. Ada nih cewek di kelas gua. Kamu galau ya? Iya, galau. Biasa diputusin sama sang pacar. Dekat, kode DKT, dianya suka kali ya, sayang gitu. Anjir, jatuh hati juga lagi sama cewek ini. Beda agama tuh. Beda agama. Jadian. Teman sayang, rumahnya jauh. Dia rumahnya di Luwi Gajah Cimahi. Oh, di Cimahi. Ya, Luwi Gajah. Pacaran lah gua. Wah, gue pas awal pacaran tuh dia pengen nonton apa gitu, gue lupa. Ya udah nonton, ya udah mah aku dibayarin royal lah pokoknya mah. Udah tahu nih feeling gak akan bener nih cewek. Mati kan feeling udah tahu aja gak akan bener nih cewek itu kan. Yang akan benernya itu seperti apa? Jadi pas suatu hari tuh gue lagi nggak ada jadwal untuk les kan. Pacar gue tiba-tiba ada di tempat les. Anjir, kan nggak ada jadwal les mah besok kata gue. Kok dia ada di tempat les ya? Jemput dong, aku mau pulang. Oke bentar, tunggu. Gue jemput lah kan dari rumah tuh. Walaupun wah hujan lah gitu. Demi cewek hujan-hujanan gue lakuin. Jemput. Pas gue jemput lagi ngobrol tuh sama cowok. Anjing, lagi ngobrol sama cowok. Gue udah diem aja, udah cemburu wajah cemburu gue tuh udah gue liatin aja. Anjir, ngapain sih cewek gue ngobrol sama cowok. Gue kan paling benci ya kak, kalau gue pacaran tuh paling benci liat cewek gue friendly sama cowok gitu.
Tapi kalau menurut gue itu biasa aja kali, karena kan ya nggak sih, kita punya temen tuh nggak cewek doang gitu, punya temen cowok juga gitu. Masa lu cemburu? Kalau gue enggak, gue paling sebel. Gue punya pasangan nih. Pasangan gue friendly sama cowok, gue paling sebel. Friendly yang lu Ngobrol gitu sama temen. Enggak, friendly yang lu maksud tuh yang seperti apa coba? Gambarannya deh, lu kasih gambaran deh nih biar gue bisa. Genit gitu. Oh, genit. Genit gitu. Gue paling sebel. Oh iya, kalau genit ya. Kata gue diatin aja. Ayo cepetan pulang. Bentar lagi hujan. Udah bentar. Kamu ngobrol sama siapa itu? Itu dia juga les di sini. Oh ya udah. Tapi kok kayak akrab banget kan? Ya makanya ditanya gitu kan akrab banget. Ya masa nggak boleh? Gitu. Ya nggak boleh lah tuh. Menghargai pasangan kamu, coba kataku teh. Ya gue juga nggak pernah ngobrol kok sama temen cewek. Karena gue tau kalau gue ngobrol sama temen cewek, berarti lu cemburu. Makanya gue nggak mau. Cemberut aja, ya pulang lah ke rumahnya tuh. Dari tempat les gue tuh di daerah BIP, nganterin ke Lebih Gajah Cimahi dekat Royal Tulip. Nganterin aja. Di jalan gue banget aja, bete gitu. Bete iya, kesel iya, emosi iya, anjir. Sampai rumahnya ngobrol, ya udah pulang ya, ngerti. Pulang, BBM tuh terus. BBM marah-marah. Kok kamu kayak ngelarang aku ngobrol sama teman cowok? Soalnya lu akrab, genit. Ini kalau nggak genit mah nggak masalah gitu kan. Genit soalnya, gitu, dekat-dekat ngobrolnya gitu. Siapa sih cowok yang gak cemburu gitu kan? Pasti cemburu lah gitu. Habis, wah si cewek itu nyalain aku terus gitu kan. Nah, dia disalahin mulu gitu kan. Ya udahlah. Pas suatu hari gue lagi cek buka YM gitu. Gue berteman sama yang akhirnya jadi cewek gue juga gitu. Ini status nama cowok, tapi status nama cowok ini tuh dekat sama cewek gua. Anjir, dia dilihatin nama gua tuh di YM sama di BBM. Berarti nih cowok ngedeketin dua cewek berarti ini. Dijamin dulu. Akhirnya cewek gua minta putus. Aku putus ya. Minta putus. Oh ya udah, sok kalau minta putus mah. Karena gua tahu nih cewek lagi masuk perangkap buaya. Cowok buaya tapi yang nggak bisa cara mainnya gitu kan. Oh berarti lu tahu cara mainnya buaya? Tahu lah. Gimana tuh coba? Nah seru nih. Gimana tuh? Kalau cowok buaya mah nggak akan ketahuan sama pasangan. Oh gitu. Nggak akan ketahuan sampai kapanpun. Kenapa bisa nggak ketahuan? Apik lah, rapih mainnya kalau cowok buaya mah. Contohnya? Cara untuk membuat itu rapi? Anjay. Misalkan gue punya pacar nih. Sebelum gue nggak pernah minta putus ya ke pacar gitu. Gue jadian lagi sama cewek nih. Walaupun gitu kan dalam satu handphone gue bisa pacaran sama dua cewek, nggak pernah ketahuan. Iya, nggak pernah ketahuannya tuh gimana caranya gitu loh. Tetap romantis ke pasangan. Oh gitu, cara menutupinya. Tetap romantis ke pasangan. Apa kabar yang gitu. Oh gitu. Tetap dirangkul, tetap dipeluk gitu. Berarti hati-hati guys. Nggak ada yang berubah gitu kan. Dulu ya, guys. Berarti hati-hati guys ketika kalian punya pasangan yang tiba-tiba tuh mesranya naujubillah gitu kan. Nah itu harus patut dicurigai. Ya kan? Berarti gitu kan? Benar. Karena dia lagi menutupi kesalahan dia. Benar. Itu benar. Astagfirullah. Benar. Kalau buaya gitu ya? itu pasti ke pasangannya juga romantis. Gitu. Biar menutupi kesalahannya. Romantis gini-gini saat biar pasangan gue nggak tahu nih kalau gue lagi selingkuh nih gitu. Tapi kan yang namanya bangkai ditutupin pasti kecium. Nah itu pinter-pinter kita, nggak boleh caranya. Jadi gitu ya. Alhamdulillah gue nggak pernah ketahuan. Oh gitu. Dulu mantan buaya. Mantan buaya dulu zaman apa masih ABG lah. Tapi apa benar nggak sih ketika cowok buaya ketemu pawangnya bakal nunduk juga gitu? Benar itu. Benar. Gue ngalamin benar. Kayak yang sekarang.
Kayak sekarang kayaknya ya. Iya kayak sekarang. Wih, berarti salut lah Mas Yoja abang aku ini yang sekarang nih bisa menaklukkan menjinakkan buaya. Mantan gue juga dulu sama kok udah tau lah karakter gue gitu kan, apalagi sama kota Bandung. Si Yoga buaya gitu kan, playboy gitu. Pas gue deketin, dia juga harus tahu nih cara naklukin si Yoga gimana ya gini-gini. Gue jadi tunduk. Nah, gue mau nanya nih sama lo, ciri-ciri laki-laki itu buaya tuh gimana sih? Omongannya manis. Omongannya manis, tapi kan nggak semuanya yang manis itu buaya. Perlakuannya. Bisa berarti bisa dari bicaranya, bisa jadi dari perlakuannya. Oh gitu. Tapi kan semua omongan manis, semua perlakuan baik kan tidak mungkin buaya juga. Ada nih. Gimana? Kalau pertama ketemu cowoknya royal, nah hati-hati aja. Oh gitu. Berarti itu ya yang royal tuh biasanya buaya. Nah, gue dulu gitu. Royal di pertamanya, Tapi bisa jadi aja tuh royal karena sayang. Enggak juga. Emang sayang harus pakai duit? Ada loh dari cewek gitu ya. Dari ini pandangan kita kita sharing aja. Ada loh cewek yang ketika dia lagi pengen minta nih, yang beliin aku itu dong, misalkan belikan aku handphone dong misalkan gitu kan. Karena nih cowoknya sayang gitu ya, terus dibeliin, gue ikutan sayang karena udah dibeliin gitu. Ternyata cowok gue sayang juga ya sama gue sampai beliin gue handphone kan gitu. Salah satu contohnya. Bisa juga cowok itu beliin dia handphone, ya udahlah, gue sama gue dibeliin handphone, tapi gue bisa selingkuh, bisa. Iya sih, banyak kemungkinan sih ya. Salah juga. Oke, sekarang pandangan perempuan. Ketika perempuan itu, lu kan biasanya tahu nih, karena kan cewek-cewek yang dekat sama lu tuh kan banyak kan, banyak gitu ya. Aduh. Nah, biasanya lu ngeliat cewek itu pemain, itu player ya maksudnya ya. Iya. Player itu dari mana tuh liatnya tuh? Dari obrolannya, kalau ngobrol biasa mah enggak sih ya, deep talk gitu, ngobrol secara dalam, sama kalau diajak jalan. Dari perilaku. Oh, player nih. Kalau dia player ya udah gue mainin balik. Sebelum gue dimainin, gue duluan yang mainin dia gitu. Jangan sampai gue dimainin. Gitu. Tapi nggak semua, ya balik lagi kayak tadi, nggak semua perilaku itu bisa menjadi atau lu bisa menjudge cewek itu jadi player kan gitu. Ada juga Kak. Ini ya. Ada sih pengalaman gue. Sama kayak gini Mang Agoy. Sorry gue potong ya. Sama kayak cewek merokok. Ya. Belum tentu dia cewek nakal gitu kan. Belum tentu. Karena kan merokok tuh bisa jadi kebiasaan gitu kan, karena mungkin dia ngilangin stres, penat. Tapi bagi orang-orang di luar sana yang tidak merokok mungkin menjudge dia itu sebagai ini cewek nakal nih kan gitu. Tapi kan tidak semuanya yang merokok itu nakal. Iya, kan, gitu emang gak semuanya. Nah, sama juga kayak perempuan. Perempuan tuh, pinternya perempuan tuh bisa ini Gak loh. mau kalah nih. Pinternya perempuan tuh bisa menyembunyikan loh. Oh iya. Bisa menyembunyikan ini. dua nama cowok di hatinya. Kalau cowok kan nggak bisa. Oh gitu. Satu yang serius di hati, sisanya yang main-main aja. Gue baru tahu kalau cewek bisa menyimpan dua hati. Bisa. Dua nama di hati gitu. Bisa, kan gue pengalaman dapet cewek kayak gitu dulu. Dulu gitu. Di tahun 2014. Tapi sekarang udah enggak lah ya. Putusin sama gue. Putusin ya. Karena kata gue selingkuh di depan gue, ya gue putusin lah. Kalau masih nggak diputusin juga, minta dijawab masih teteh tuh yang di Sukabumi. Enggak lah. Nah, gue balik lagi nih ke pengalaman hidup. Pengalaman hidup lu yang terberat itu salah satu kan tadi ya, harus mencari kerja untuk istilahnya membanggakan orang tua lah gitu ya. Abis itu selain itu ada lagi nggak? Ada. Apa tuh? Ekonomi menurun, tidak ada yang support, tidak ada yang sistemnya nggak ada gitu. Nggak ada super system lah.
Dari segi mana nih? Dari segi keluarga kah atau dari segi teman kah? Kalau keluarga mungkin dapat ya, tapi kan mungkin juga gue sebagai cowok gitu kan pengen gue di support habis-habisan dah. Support tuh bukan di support sama apa? Duit gitu Duit, ya? Bukan. enggak. Maksudnya ayo goy, bangun goy, semangat gitu. Gue mah nggak perlu duit dari cewek gitu. Oke, berarti bentuknya kayak gitu kan? Ya. Ayo Magoy, semangat Yang yuk penting, gitu. yang penting apa ya? Cewek itu tuh kalau di saat gue susah, jangan ninggalin gue lah kalau bisa gitu. Tetap sama-sama gitu. Sama-sama gitu. Karena gue pernah ngerasain kan, pas gue jatuh, jebret, ditinggalinnya tuh emang dikasih bertapan ya, dikasih ceweknya selingkuh depan gua gitu kan. Selingkuhnya bukan pegangan tangan lagi guys, ciuman. Oke, pas di saat lu nggak mendapatkan support system itu lalu ditinggalkan selingkuh kayak gitu, cara lu bertahan untuk menjaga mental lu tetap sehat itu bagaimana? Anjir, mendekat kepada yang Sang Maha lah. Oh, sama Tuhan, berarti Ya, berdoa, minta doa. kekuatan, minta mental yang kuat. Walaupun selama 3 bulan mental gua habis-habisan kan, habis-habisan lah di situ. Galau, iya galau. Gue sempet galau, bukan cewek doang yang bisa galau. Gue galau, gue nangis. Berarti cowok kalau galau bisa nangis juga ya? Nangis, gue nangis. Kali itu gue nangis di saat gue ngedown truk, abis tunangan ya, ngedown, melihat pasangan kita selingkuh gitu kan di depan mata sendiri. Kalau di belakang masa bodoh gitu lah ya, di depan mata sendiri gitu. Anjir pedasnya. Wow, nangis gue kak. Ini sekarang lu mau nangis? Enggak sih. Oh enggak. Waktu itu gue nangis. Berapa tahun ya? Itu 2018, dari 18. Berarti Mang Ago ini sering banget gagal cinta ya? Iya Gagal dalam percintaan. Ya bisa aja jadi itu. Gagal lah, gagal percintaan. Nah, sekarang menurut Mang Ago ini kan sering gagal dalam cinta lah ya. Untuk menjaga kita biar tidak gagal dalam cinta tuh seperti apa nih menurut Mang Ago ini? Kan Mang Ago udah pernah pengalaman gagal cinta mulu nih. Nah, untuk yang sekarang kan pasti Mang Ago juga nggak mau dong Gagal lagi gitu. gagal lagi kan. Nah, menurut pandangan Mang Ago atau pemikiran Mang Ago itu bagaimana caranya untuk menjaga cinta itu gitu? Komunikasi, Jujur. jujur, Yang penting mau jujur. jujur, komunikasi, Terbuka aja. terbuka. Jujur. Yang penting mau jujur kalau dalam hubungan gitu kan. Lu mau pergi sama siapa ya jujur aja gitu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Iya benar sih. Karena kejujuran sama keterbukaan itu penting, komunikasi juga penting. Komitmen. Komitmen. Kalau udah dalam hubungan cewek sama cowok udah komitmen, ya udah jangan dilanggar. Itu komitmennya. Luar biasa. Waktu itu kan mantan gua yang melanggar si komitmennya. Mantan gua bilang, "Kamu jangan sampai selingkuh ya." Iya, gua nggak akan selingkuh gitu. Gua udah nggak selingkuh lagi, udah nggak playboy lagi, udah berhenti. So. Ya Tapi udah. benar-benar berhenti tuh. Gue berhenti. Di tahun 2014 ketemu itu cewek, gue udah nggak selingkuh lagi, udah berhenti. Apa yang membuat lu jadi kayak pede untuk menjadi playboy? Apakah dari status keluarga besar lu yang terhormat gitu? Bukan. Jadi ya lu merasa kayak pede gitu untuk jadi playboy lah gitu. Sosialita gue dulu. Jadi gue kan dulu waktu SMA atau zaman sekolah kuliah gitu kan sering nongkrong sama ya yang punya nama di Bandung gitu ya di kala itu gitu. Kala itu jadi tongkrongan gue emang punya nama lah di Bandung, isinya model-model semua lah gitu. Nongkrong di situ. Zaman itu yang lain masih handphonenya apa namanya, Nokia gitu ya. Nokia berapa gitu. Gue udah pakai torch waktu itu kan, sliding, set. Dikiranya anjir nih cowok, duitnya banyak walaupun masih kuliah gitu kan. Banyak lah yang ngedeketin. Ya gue udah bilang gue udah punya pacar gitu. Tapi kalau lo mau jadi selingkuhan gue ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi yang gue bisa baca itu pada saat itu lu lagi pegang duit lah ya. Duit. Lu pede. Jadi lu pede gitu Pede. untuk jadi player. Oh, gitu. Makanya pas gue sekarang gitu kan banyak cewek-cewek, kok cowok yang banyak duitnya tajir gitu ya, kok bisa memperlakukan cewek seenaknya. Emang iya,
gue pernah ngalamin seperti itu gitu kan. Tapi bisa jadi nggak sih selama ini lu kan sering banget kandas dalam cinta, lu dipermainkan sama perempuan juga pernah, lu mempermainkan juga perempuan juga pernah gitu kan. Bisa jadi nggak sih itu adalah satu Karma. teguran? Iya, teguran dari Tuhan. Makanya lu nggak dikasih pegang duit nih, biar lu nggak bisa jadi player gitu. Iya nggak sih? Iya Bisa benar jadi nggak sih teguran itu? Soalnya waktu SMA gue ingat ada kata-katanya dari seorang cewek ngomong ke gue, selamanya kalau kamu masih suka nyakitin perasaan cewek, nanti ada karma yang kena ke lu gitu. Masih ke gue kan, berarti ngomong waktu itu kan, anjir nggak percayalah gue gitu kan, nggak percaya. Namanya berjalan anjir, perlahan tuh dapat juga tuh si tegurannya. Satu ya gue disakitin gitu kan, berarti ini teguran gue ya, teguran gue berarti yang gue dimana yang gue zaman dulunya gitu kan suka nyakitin perasaan cewek, sekarang gue alamin gitu kan, anjir dan gak enak juga ya hati gue disakitin sama cewek. Apalagi gue zaman dulu gitu nyakitin berapa cewek itu kan, gak hanya 1-2 itu gue kan anjir. Tapi gue pernah punya temen lah ya, dia tuh kalau lagi kandas dalam cinta, apalagi dia udah sayang banget sama tuh cewek sampai akhirnya mau mengakhiri hidup. Lu pernah nggak di fase itu? Nggak, hampir depresi ya. Depresi, berarti lu pernah depresi? Hampir depresi. Jadi gue 3 bulan tuh gak mau keluar rumah Kak. Oh, nggak mau bersosialisasi Nggak lah. mau bersosialisasi, gue hampir depresi lah gitu. Galau gitu kan. Galaunya tuh anjir, gue di saat gue lagi sayangnya sama nih cewek gitu kan, kenapa lu selingkuh gitu anjir gitu kan. Tapi nggak pernah mau mengakhiri hidup kan? Enggak lah, enggak sampai ke arah situ gitu kan. Soalnya ada juga teman aku tuh yang kayak udah sayang banget sama pasangannya sampai akhirnya depresi dan lalu dia pengen banget mengakhiri hidupnya. Nah kita jangan sampai kayak gitu ya, karena gini guys, sesayang-sayangnya kita sama pasangan, jangan jadi orang bodoh lah gitu. Iya gitu. Ya kan, jangan sampai kita jadi orang bodoh gitu. Boleh jatuh cinta, boleh bucin, asal jangan bego gitulah. Tetap pakai akal sehat. Hati pakai, akal sehat juga pakai gitu kan. Nah, Mang Agoy. Iya. Jadi waktu itu kan aku pernah nginep ya di rumahnya Mang Agoy kan. Sama main sama teman-teman pada saat waktu explore waktu itu tuh pas bulan puasa. Oh, ingat ya. Jadi di situ aku sempat ngobrol-ngobrol sama mamanya Mang Agoy, sama papanya Mang Agoy. Itu nanyain tuh, kapan nih kira-kira nih Goy Razor ini nikah gitu. Target kapan Bang emang? Target pengennya mah tahun depan. Keinginan gue sendiri pengennya tahun depan. Sekarang umur berapa Bang? 31 ya. Jadi targetnya tahun depan lah insya Allah kalau ada rezeki ya. Insya Allah kalau ada rezeki, makanya dari sekarang kan gue rajin konten gitu kan. Oh, nyari modal tuh. Cari modal buat nikah gitu. Mudah-mudahan lah ya modalnya terkumpul jadi cepet nikah. Amin. Nah, aku pengen tahu nih dari sisinya Mang Agoy. Kan orang tuanya Mang Agoy itu kayaknya sayang banget sama Mang Agoy. Terus kayaknya tuh Mang Agoy itu dijadikan anak emas banget lah sama orang tua. Nah, sesayang apa sih Bang Agoy ini sama orang tua? Sesayang apa? Iya, sesayang apa sih sama orang tua? Jadi sayangnya gue gitu ya kepada orang tua itu nggak pernah gue tunjukkan lewat kata-kata kayak. Jadi apa ya? Action gue gitu, action. Jadi misalkan si orang tua nih bokap gitu ya, misalkan dengan sesuatu gitu kan, bilang aja dengan sesuatu, ya udah gitu, gue mikir gitu kan, ya sabarlah pokoknya nanti gue beliin gitu kan. Ya udah pas gue gajian dibeliin gitu. Jadi gue nggak pernah lewat kata-kata. Aku sayang kalian sayang orang tua enggak gitu. Jadi ditunjukkan dengan gitu. actionnya gitu lah ya. Tapi sebenarnya wajib loh orang tua tuh ngasih sesuatu action dengan apa ya? Dengan bahasa tubuh lu yang kayak aduh kayak aku sayang lo gitu tuh perlu loh. Sayangnya gue ke orang tua pernah gue sesekali gitu ya. Waktu itu tahun berapa ya gue lupa, 2021 apa 22 gitu. Kenapa itu? Jadi gue tuh cuci kakinya kedua orang tua gue gitu.
cuci kakinya mama papa gitu lah. Habis itu akhirnya gue minum gitu kan. Itu apa udah gue kasih tuh rasa sayang gue ke orang tua seperti apa gitu kan. Dengan lo minum bekas cucian kaki. Dan gue juga bilang gitu kan, maafin kalau selama ini Agoy sering bikin mama sakit hati gitu kan dengan omongan gua gitu kan, terus perilaku gua gitu. Maafin sekali lagi ya, minta doanya gitu kan, minta doanya semoga profesi Agoy itu lancar gitu kan. Nah, bagi waktu itu dikasih tragedinya pas papa itu terkena penyakit stroke ringan gitu Kak. Tahun berapa itu kena stroke ringannya? 2022 kalau nggak salah. 2022 ya, pas bulan puasa. Terus waktu itu gue lagi konten malam, masih konten malam waktu itu kan, masih ekspor malam. Siangnya mah biasa, siangnya pas gue konten, pas pulang lihat di teras kok acak-acakan gitu kan, acak-acakan pokoknya. Masuk dalam rumah lihat ruang tamu kok pada acak-acakan begini gitu kan. Pikiran gue kan udah buruk gitu, ini ada apaan ya. Gue tidur. Pas sahur gue bangunin mama udah bangun. Gue tolongin papa di kamar, tolongin papa kenapa sakit gitu. Dalam hati gue kan, bokap gue kan jarang sakit gitu. Kalau sakit paling flu, masuk angin lah gitu. Oh iya, pas bokap gue bilang enggak, tolong. Nah, gue sebagai anak gitu kan, peka gitu ya, udah gue tolong lah ke kamar. Kenapa papa gak bisa papa kena stroke gitu kan. Saya sedih, gue juga sedih lah. Terus lu nangis tuh? Nangis gue di kamar sampai berapa bulan ya. Gue lihat keadaan papa gitu ya, 3 bulan. Jadi pas malam itu gue taunya papa kena stroke ringan gitu kan. Duh, salah apa gue kan sama orang tua, salah apa gitu kan, sampai papa kena penyakit stroke ringan gitu ya. Sampai sekarang sih sedihnya gitu kan, sampai sekarang. Jadi dulu papa kan semangat gitu kan, mana-mana tiap bulan sekali pasti pergi jalan-jalan. Jadi itu sih yang bikin gua kangen gitu kan, ketika papa gua sehat. Jadi papa gue pengen lihat anak-anaknya bahagia gitu kan. Pergi dulu papa gue kan kepikiran sama gue gitu kan, sebagai anak bungsu. Pengennya lihat gue gitu udah punya istri, udah punya anak. Itu sih seru. Makanya gue nggak mau nikah ya, pengen nikah, tapi gue cari istri yang bisa diterima sama keluarga gue gitu kan. Lagi pas bokap gue kena stroke waktu itu, bingung kan, gue udah nggak punya duit lagi Kak waktu itu tuh. Jadi keputusannya mobil gue yang dulu Livina dijual lah, jadi buat papa gitu kan, buat berobat papa. Ini kalau lihat papa gua sehat gitu kan, sering ngajakin anak-anaknya jalan-jalan gitu. Itu gua sedih lihat, kangen ke momen itu. Jadi kangen jalan-jalan sama papa yang nyetirin gitu ya. Gua yang nyetir, papa ya tinggal happy-happynya doang lah. Kalau pas papa masih sehat gitu kan.
jalan sama anak-anaknya gitu kan anaknya 4, gue paling bungsu gitu. Jadi lu sedih karena lu belum mewujudkan pengenannya papa atau orang tua lu ya gitu ya. Kayak pekerjaannya bagus, terus dapat jodoh, cepet nikah gitu ya. Itu doang yang lu sedihin gitu. Sedih karena bokap gue kan nggak pernah nuntut gue harus kerja apa, yang penting kan lu harus bisa bertanggung jawab sama istri dan anak-anaknya gue nanti gitu kan. Yang penting selama itu pekerjaannya halal ya udah gitu, nggak apa-apa intinya. Yang penting kalau kata bokap jangan sampai nyakitin hati seorang istri gitu. Itu sih intinya. Tapi kan lu tahu bokap itu kan pas sepulang ngonten ya, pas bokap tahu stroke itu kan. Ada penyesalan gak sih dari diri lu sendiri gitu? Maksudnya kenapa harus gua keluar rumah pada saat itu gitu? Ada penyesalan. Penyesalannya gimana tuh biasanya? Ada misalnya tuh kenapa pas lagi di luar gitu kan, kenapa nggak gue lagi santai pas lagi di rumah gitu. Mungkin ya Tuhan lah yang mungkin punya jawabannya. Sabar Mang Agoy. Semua pasti ada hikmahnya dari kejadian ini, dan tetap aja semangat ya kan, tetap bekerja keras. Walaupun mungkin pekerjaan kita kan kayak sekarang nih YouTube nih kan ibaratnya pekerjaan dibilang tentu juga enggak ya, karena kan gajinya juga kan simpang siur tergantung view kan, tapi tetaplah semangat ya, tetap semangat biar apa yang keinginannya orang tua itu bisa cepat-cepat terwujudkan sama Mang Agoy gitu. Amin. Cepat nikah, cepat punya keluarga, bisa membanggakan orang tua juga. Karena ya kemarin pas aku nginep di sana tuh itu yang dipengenin sama mama sama papanya Mang Agoy itu. Gitu. Kalau untuk jalan-jalan masih nggak sampai sekarang? Maksudnya Mang Agoy suka ngajakin jalan-jalan papa atau mama gitu nggak? Suka ngajakin. Ngajakin suka. Jadi pas waktu itu pas berapa ya gue ngajakin jalan-jalan tuh ke gue lupa ke daerah mana lah pokoknya, ke sekitaran Bandung juga. Gue papa mama gitu kan 3. Senang ada, sedih juga ada gitu. Sedihnya dulu gue kapan ya jalan-jalan sama orang tua gue, tapi gue ngajakin istri gitu kan, di situ sedihnya ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan udah ada rezekinya bisa ngajakin istri sama orang tua jalan-jalan bareng gitu. Nah, satu lagi nih terakhir ya Mang Agoy, hal apa atau kenangan apa yang teringat sampai detik ini, kesan-kesannya dari orang tua, misalkan kayak perilaku apa yang sudah diperbuat sama orang tua tuh dari masa kecil atau udah pas waktu dewasa, apa yang terkenang di pikirannya Mang Agoy? Mungkin sering dibelai-belai palanya sama mamanya gitu. Enggak sih, gue nggak dimanjain. Jadi gue waktu masih kecil gitu kan, karena nyokap anak militer gitu ya, nyokap anak militer, bokap juga semi militer. Jadi ngajar ke gue tuh agak tegas gitu kan, disiplin. Apalagi kalau dulu gue kecil nih, ada orang tua lagi ngomong gitu, lagi ngobrol lah gitu, gue nguping dikit aja digampar gitu kan, ditabok gitu kan, jangan dibiasain lah gitu kan, nguping gitu kan. Tegas lah gitu ya. Gitu. Cuman ada nggak kira-kira kenangan yang manis banget yang bisa teringat sampai detik ini? Pertama kali diajakin jalan-jalan rame-rame ke Bali waktu itu. Ke Bali. Gitu, yang bikin gue kangen. Itu umur berapa waktu itu? 9 tahun. Umur 9 tahun. 9 tahun. Itu yang bikin gue kangen gitu kan. Kangen lagi jalan-jalan ke Bali sama orang tua berarti? Iya lah, kangen. Mudah-mudahan nanti dapat endorse tiket ya kan. Amin. Bisa ajak orang tua sekalian, bisa mengulang lagi masa-masa di umur Mang Agoy itu 9 tahun gitu. Oke lah, kira-kira Mang Agoy ada nggak nih quote atau
pesan-pesan untuk para penonton mungkin ya dari pembahasan tadi kita panjang lebar ya kan, mungkin ada sepatah dua kata terakhir. Quotes-nya sayangilah kedua orang tua kalian selagi masih ada, jangan sampai menyesali di belakang hari. Widih, luar biasa, pesan yang sangat amat kita harus simpan baik-baik ya, itu bermakna sekali. Oke lah, terima kasih buat Mang Agoy udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa mampir ke channelnya Mang Agoy dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini biar podcast ini bisa terus berkembang, bisa membagikan cerita-cerita yang bisa mengedukasi atau menjadi pelajaran juga gitu ya teman-teman ya. Pokoknya jangan lupa selalu support channel ini karena channel ini channel baru aku gitu. Subscribe pokoknya. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.